apa yang Rasul telah sampaikan untuk kita laksanakan, maka hendaknya kita laksanakan. Mastata'tum di sini sesuai dengan kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati musannif hadzal kitab asy-Syaikh Yahya Syarfuddin An-Nawawi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati muassis Jamiah Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Muhammad Wahab Hasbullah rahimahumullah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat-sahabat Ansor Banser sekalian yang kami banggakan, khususnya para sahabat Ansor dan Banser di wilayah Kecamatan Cilongok, umumnya kepada seluruh sahabat Ansor dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di channel Ansor Cilongok dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-9. Dari situ monggo kita bersama-sama belajar mendalami tentang hadis. Harapan besar apa yang kita pelajari pada kali ini dan hadis-hadis yang sudah pernah kita bahas bersama, kita bisa mempraktekannya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, rupane Abdurrahman ibni Dhahrin ibni Sahrin. Abi Hurairah itu adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat ini, pada sahabat Abdurrahman. Beliau adalah sahabat yang notabene adalah penghafal hadis terbanyak karena kekurangan beliau dari fisiknya, tapi istimewanya beliau dapat menghafal hadis yang sangat banyak. Kenapa dijuluki Abi Hurairah? Abu Hurairah karena beliau itu termasuk orang yang suka terhadap kucing kecil. Hurairah ini ditasghir. Nah, Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah ini sahabat yang sering bersama Nabi dan sering juga tidur di teras rumah Nabi. Akhirnya banyak sekali hadis-hadis yang didapatkan dan diriwayatkan oleh sahabat ini. Nama aslinya itu Abdurrahman. Qala, ngucap sapa Abi Hurairah, ngucape sami'tu, mireng sapa ingsun Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh sapa Rasul, dawuhe ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ma utawi perkara nahaitu kang nglarang sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking ma, fajtanibu mongko ninggalno sira ngadohi sapa sira kabeh hu ing ma.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Wa ma utawi perkara amartu kang perintah sapa ingsun Rasul kum ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu mongko padha nglakoni sapa sira kabeh minhu saking ma mastata'tum sebisane semampune sira kabeh fa innama angin pastine ahlaka podo hancur sapa alladzina wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh iku kasratu masailihim krana akeh takone alladzina wahtilafuhum lan akehe sulayane alladzina ala anbiyaihim ngatasé pira-pira nabine alladzina. Rawa wis ngriwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Muslim. Ini hadis muttafaqun alaih. Pada bab atau pada hadis yang ke-9 ini kita bisa ambil bahwa ternyata banyak kaum-kaum sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak sekali menanyakan sesuatu yang kurang berfaedah. Akhirnya mereka hancur, mereka kebingungan sendiri karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu. Ataupun mereka banyak melanggar apa yang diperintahkan oleh nabi-nabinya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa yang saya larang maka jauhilah. Ini sudah paten. Apa yang Nabi larang maka jauhilah. Dan apa yang Nabi perintahkan lakukanlah. Kalau kita memang ingin menjadi umatnya, umat Nabi Agung Muhammad SAW yang taat, maka patuhilah aturan ini. Patuhilah perintahnya dan hindarilah apa yang dilarangnya. Nah, ini yang menjadi sebab orang-orang sebelum umatnya Nabi Agung Muhammad SAW hancur, karena mereka banyak mempertanyakan atau bertanya kepada nabinya, justru malah akan memberatkan bagi mereka. Contoh yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka diminta untuk menghadirkan sapi, mereka bertanya, sapi yang seperti apa? Sapi yang kuning, yang menarik dilihat, ini dan itu sebagainya. Tanya lagi, yang seperti ini, seperti itu, yang umurnya berapa dan sebagainya. Akhirnya ketika mereka mencari apa yang diinginkan oleh nabinya, maka mereka kewalahan untuk mencarinya, mempersulit sendiri. Kalau mereka tidak banyak bertanya, ya mendatangkan sesapi-sapinya. Sapi apa, yang penting sapi. Sudah beres. Ya. Sama saja kita dalam beragama. Dalam beragama, ya beragama itu sebenarnya mudah kok, asalkan dengan ilmunya. Mudah. Kalau banyak sengek atau banyak hal yang dipertanyakan tapi itu akan memberatkan, ya akhirnya apa? Berat bagi kita. Terus yang kedua, wahtilafuhum, banyak mereka yang melenceng dari apa yang diperintahkan oleh nabinya. Banyak yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh nabinya. Akhirnya mereka banyak yang mengalami kehancuran, hancur sehancur-hancurnya. Maka dari sini ada nasihat penting, pesan penting bahwa apa yang Rasul telah sampaikan untuk kita laksanakan, maka hendaknya kita laksanakan. Mastata'tum di sini sesuai dengan kemampuan kita. Ini sangat mudah sekali. Kenapa kok mastata'tum?
Mungkin kalau Nabi ada perintah dari Allah untuk melaksanakan ini, itu dan sebagainya, sangat mampu sekali. Tapi belum tentu umatnya, manusia berbeda-beda, ada yang mampu atau ada yang tidak. Maka Nabi di sini memberikan kemudahan, semampu kamu, sebisa kamu, silahkan. Ya, bertakwa kepada Allah sebisamu. Wong bisane ngono gue ya gue sing bisa tayang ya gue. Yang bisa dilakukan, bisa dia kerjakan itu Mas Toto itu. Tidak ada yang berat sebenarnya kalau kita memiliki ilmu itu. Bukan malah kita cari tahu apalagi yang seperti apa, yang bagaimana bentuknya, yang sifatnya seperti apa, itu malah akan memberatkan kita semuanya. Maka dari itu, maka kita beragama yang mudah ya. Bukan kita memudahkan, maksudnya gampang tapi sebenarnya beragama itu mudah asalkan kita mau melakukan itu sebisa kita. Kalau kita bisa ini, hanya ini saja, ya wis, memang itu saja yang bisa. Syukur bisa bertambah dan bisa mendapatkan yang lebih baik, mengerjakan yang lebih baik dan sebagainya, sampai bisa sampai tingkat kesempurnaan. Sholat contohnya, sholat itu adalah wajib, perintahnya ya kita harus khusyuk gitu. Nah, kalau kita khusyuk, ya, semua orang tidak sama kekhusyukannya. Ada yang benar-benar khusyuk, ada yang ya tidak terlalu khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Nah, kita tidak bisa disamakan. Kalau Nabi mungkin sangat khusyuk ya, dalam menjalankan sholat. Tapi kalau kita beda-beda. Maka ya semampu kita untuk melakukan ibadah itu. Tidak ada yang memberatkan. Bagi kita semuanya, jadi apa yang Rasul perintahkan kepada kita, laksanakan. Apa yang Rasul cegah, kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.